أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah kita telah membaca dua ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat yang ke-14 dan yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala di sini dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya segala harta benda dunia itu akan sirna, akan hancur, akan hilang, akan habis. Dan pahala atau amalan akhirat itu kekal. Jadi dunia ini, harta benda dunia, perhiasan dunia itu akan habis ya Allah. Adapun yang kekal itu akhirat. Dunia pun akan hancur. Nah, di sini Allah Ta'ala menyebutkan tentang apa? Manusia ini ketujuh lawan napa-napa kena. Nah, ujar Allah Ta'ala, zuyyina linnasi hubus syahawati minan nisa. Diperhiasi bagi manusia, artinya manusia ini ketujuh apa? Hubus syahawati, cinta, syahwat-syahwat, keinginan-keinginan, nafsu-nafsu, minan nisa'i, daripada perempuan. Nah, kalau kita lelakian ini nyata ketujuh bebinian Allah, maksudnya lelakian yang normal. Nyata ketujuh bebinian yang kayak apa dulu? Bebinian yang anom, nang bungas, nang putih, nang seksi ya Allah. Itu sudah naluri seorang laki-laki yang normal, sudah kayak itu. Amun lelakian karena ketujuh bebinian tuh namanya kada normal. Nah, kenapa Tuhan mendahulukan kalimat nisa? Nisa ini perempuan sebelum menyebutkan yang lain-lainnya. Jadi perempuan itu termasuk mata benda dunia juga. Nah, karena ujar dalam tafsir, orang kebanyakan ketujuh berlezat-lezat dengan bebinian ini dibandingkan dengan yang lain. Kita lah. Nah, misalnya di setompok emas ada bebinian seksi misalnya, nyata mata kita tuh setuju kepada bebinian yang seksi daripada setompok emas, yalah. Lebih tergiur dengan perempuan-perempuan yang bungas daripada uang sekoper. Makanya kalimat perempuan ini didahulukan dalam ayat ini. Kemudian wal banin itu jamak daripada ibnun. Ibnun itu artinya anak, wal banin itu beberapa anak. Maksud beberapa anak sini disebutkan anak laki-laki. Jadi orang-orang Arab kan nih asalnya nih Quran ini turun di negeri Arab kan. Menurut kebiasaan orang Arab itu bila lahir anak lelakian itu lebih mereka sukai daripada lahir anak perempuan. Makanya banin itu anak-anak laki-laki, segala anak-anak laki-laki. Jadi bila orang tuh lah bisi bini banyak, nisa tadi perempuan. Kemudian bisi anak banyak itu suatu kebanggaan, tapi perkara dunia itu akan sirna itu. Sampai-sampai kan di zaman jahiliyah itu bila lahir anak perempuan malu, bila lahir anak laki-laki suatu kebanggaan. Ya sampai membunuh kepada anak perempuan di zaman jahiliyah. Lalu datanglah Islam. Islam ini menyelamatkan bubuhan bebinian. Ya, tetap dihormati, tetap disayangi bila anak bebinian lahir. Bahkan ada dalam hadis Nabi disebutkan, siapa yang punya anak perempuan 2 ikung, dia didik dengan ilmu agama sehingga menjadi perempuan yang salihah, maka abahnya itu, mamanya itu min ahlil jannah, akan masuk surga. Karena mendidik anak bebiniannya tangali daripada mendidik anak laki-laki.
Soalnya bila keluar rumah perempuan ini banyak kada sempurna menutup aurat. Daripada laki-laki, kayak laki-laki kan yang mana aja nih, imbah menutupi di bawah lintuhut, di atas pusat, atau berbaju aja atau bersalawar sudah ya, kalau biar kada berkopiah, bersalawar di bawah lintuhut sudah menutup aurat. Tapi kalau anak perempuan maksudnya yang sudah balik lah, amun balik itu kada apa-apa, amun belum balik itu kada berdosa lagi. Kalau muka aurat nih sudah balik, kadang-kadang banyak perempuan nang keluar rumah kada bakar udung, atau pakaiannya nang kelihatan tangan kan, atau lintuhut kelihatan, landau kelihatan, itu kan aurat dah. Nah jadi perempuan itu taliput, seharusnya taliput tapik memelihara auratnya. Makanya oleh karena itu bila ada anak kita perempuan kawagnya menjaga auratnya, menjaga kehormatannya, maka kita sebagai orang tuanya insyaallah masuk surga. Kemudian lagi wal qanatiril muqantarati minadz-dzahabi wal fiddati, termasuk manusia ini ketujuh apa? Nalurinya di ketujuh wal qanatiril muqantarah ini ialah kumpulan-kumpulan harta benda seperti uang, minadz zahabi daripada perak, emas, wal fiddati dan perak. Jadi bahari itu mata uang itu namanya jadi dirham, dinar. Dirham itu kepingan perak, dinar kepingan emas. Jadi bila orang tuh ya Allah, suatu kebanggaan tuh bisa banyak duit, bisa harta mau ini kan apa namanya, paling emas itu ada lagi. Kalau duit emas paling emas batangan ya Allah, atau misalnya duit kertas. Nah bahkan duit ini lebih mencakup, lebih manfaat daripada harta-harta yang lain. Soalnya duit ini serba kawa, menukar apa aja kawa. Apa kita orang tanah kan di Karawang, kecuali dijual dulu jadikan duit ya Allah. Amun duit ini kawan no kan duit. Tapi pulang wah inilah orang kemana-mana kada perlu lagi sama duit, sama HP ya. Nah kartu ATM ada di HP nih. Anda ke kantor ke Jakarta lewat yang aja ada aplikasinya kan. Biar kada lagi kayak kartu kredit, nah pakai HP aja lagi orang. Ngisi pulsa lewat HP aja. Kita nang belanja online lewat HP aja kan. Nah wal khairil musawwamati, kuda nang bagus-bagus nang harat-harat bari kuda. Wah ini kendaraan, anggaplah mobil Ferrari, Lamborghini kan, bisa itu suatu kebanggaan toh. Ini mengisahkan perkara-perkara dunia dulu lah. Artinya perkara-perkara dunia ini akan sirna, akan habis, akan hilang ya nak, kada kekal. Nah jadi ini kuda bahari kan kuda, bila kuda nah harat bisi wah ini kin kuda nah harat tuh bisa larang harganya 100-an juta juga. Wal an'ami, nah an'ami ini binatang-binatang ternak seperti kambing, onta, apalagi sapi. Nah bila orang berisi ternak banyak itu suatu kebanggaan, tapi harta benda dunia aja. Wal hars tuh kebun gatah berapa hektar, pohon berapa, kami nyambat balur 5 balur aku bohma ya. Nah ini balur bahasa kami ya, 5 buting nih, 10 buting pohon nih. Sudahnya lagi nang tambang tanahnya mengandung tambang batu bara, payu 10 miliar ya misalnya. Itu suatu kebanggaan bagi manusia. Nah, tapi ini sambungannya nih, ujungnya nih. Zalika mataul hayatid dunya, yang demikian itu sabarataan tadi, itu bebinian, bini lah perempuan yang bungas tadi lah, apalagi anak-anak laki-laki, duit ya Allah, kebun, kuda, tunggangan yang mewah, itu zalika mataul hayatid, cuma mata benda dunia saja. Mata benda dunia ini kawa manfaat di dunia aja, tapi imbahnya akan habis, akan binasa, atau orangnya mati berdulu.
Orangnya mati dulu kada menikmati lagi, itu hak ahli waris saya sudah. Jadi akan berpisah. Nah, wallahu indahu husnul ma'ab, dan bermula Allah di sisi Allah itu, yaitu maksudnya akhirat itu, yaitu surga itu nang kekal. Jadi artinya dalam ayat nang nomor berapa nih? Nah, diambil pelajaran, hendaklah kita itu mengutamakan nang kekal daripada nang hancur. Artinya kita lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Dunia kan apa-apa kita basic, cuman jangan terlalu diwah-wahkan, jangan terlalu dieluh-eluhkan. Tapi akhiratlah yang kita cari itu. Orang yang mencari akhirat, insya Allah dunia akan datang kepadanya. Tapi orang yang mengejar dunia bisa lepas akhirat. Gitu. Nah, gitulah. Tapi kalau orang nambah ilmu lah, inya besi dunia, kawa dunia itu dia gunakan untuk akhirat. Contoh misalnya bisi, anggaplah bisi bini kan 4 nih. Bisi bini 4. Itu kawa digunakan untuk akhirat. Apa? Bininya nih dilajarinya agama. Apalagi dilajarinya ilmu sampai jadi ustazah, mengajar barataan. Mengajari bubuhan bebinian juga. Nah, kayak Nabi kan istri Sidin toh. Istri Sidin toh kan orang nang alim juga. Istri Nabi itu kan itu melajari bubuhan bebinian di zaman Rasulullah kan. Amun kita didik menjadi wanita yang salehah, itu akan membantu kita untuk mendapatkan surga. Anaknya kawai juga anaknya jadi anak yang soleh kita didik. Kemudian emas perak kita gunakan untuk membantu agama Allah, itu jadi akhirat. Kemudian lagi apa? Tunggangan kayak bisi kendaraan enggak bawa untuk ke majlis taklim. Nah, itu membantu kepada akhirat. Bisa dinilai akhirat lagi dunia. Kemudian lagi binatang-binatang ternak. Bila sampai kalau ayam kan ada bejakat panglah. Katanya kambing, sapi, unta tuh ada nang bila banyak banget tuh ada mengeluarkan zakat. Atau misalnya kada sampai zakat kenapa juga kambing, sapi unta banyak di sini. Tapi kada sampai nang zakat pang misalnya. Bila ada orang pemulitan nyembang sapi ke sana cara mulitan, nah itu kan. Atau begaduhan sapi, begaduhan kambing, jual kan duitnya mangkus si anak sekolah pesantren. Nah, itu juga. Kalau digunakan untuk akhirat. Kemudian lagi kebun gatah ya kalau. Nah, kita banyak bisi kebun gatah, jangan lagi kita menurih. Suruh orang menurih, kita beribadah aja. Kita dapat persenan upahi orang. Artinya kita membuka luang pekerjaan di kampung itu supaya kada ada pengangguran, supaya amun kada ada pengangguran, kada ada becucuntan, aman kampung. Nya biasanya nang kata jo becucuntan tuh kada ada gawian. Kalau becucuntan, kalau kada aman kampung. Nah gitu. Tapi zaman wah inilah itu serba mesin. Begawi itu serba mesin. Timbul banyak pengangguran. Seharusnya nang bagusnya itu supaya dapat pahala itu orang kampung bawai begawi manurih di kebunku aja aku banyak bisa kebun. Nah, ikam mungkin dapat duit diupahi. Nah, suruh itu aja kita beribadah ya kalau. Nah, itu kawa membantu kita untuk akhirat, bukan semata-mata mata benda dunia. Nah, gitulah. Jadi artinya nih kita di sini disuruh untuk lebih mengutamakan akhirat daripada dunia, karena dunia itu sementara dan dunia itu akan habis, akan binasa. Duit akan habis, akan binasa. Namun kita kada bisa menggunakan. Makanya duit tuh lamun hendak kekal abadi supaya membantu kita masuk surga, kita kirim dahulu kita transfer dahulu ke akhirat. Ya contoh kayak bersedekah, menyumbang untuk kebaikan, menyantuni fakir miskin, anak yatim, janda dan janda yang tidak mampu, itu mentransfer duit ke akhirat. Amun duit nang untuk berpoya-poya aja itu habis di dunia. Nah, kemudian ayat yang berikutnya pulang, kul a'unabbiukum bi khairim min zalikum. Kul tu katakan olehmu hai Nabi Muhammad kepada sahabat Sidin, kepada umat Sidin ya.
A'unabbiukum, apakah hendak aku kabarkan kepada kalian wahai sahabatku, wahai umatku, bi khairim min zalikum, dengan yang lebih baik daripada yang demikian itu, artinya lebih baik daripada istri-istri yang cantik, anak-anak atau kendaraan, duit, harta, kebun, binatang ternak. Lilladzina taqaw, bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang mengerja perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan dia tidak disibukkan oleh perhiasan-perhiasan dunia, tetapnya taat kepada Allah. Nah, itu napa? Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka itu nang paling bagus di antara dibandingkan yang disebutkan tadi itu jannatun, ada surga. Tapi beramal saleh bang adalah jannatun, surga tajri yang mengalir, min tahtil anhar, daripada bawah surga itu sungai-sungai. Jadi surga itu antik jualah kena. Surga lah, di atasnya surga, di bawahnya nih ada sungai-sungai yang mengalir. Apa? Sungai-sungai yang mengalir di situ itu apa namanya? Kebun, kayak kebun itu, kan kebun dan tafsir mengalir di bawahnya, di bawah pohonnya itu dan tempat-tempatnya itu mengalir sungai-sungai. Kan bagus kalau taman tuh ada mengalir sungai di bawahnya. Sungai khamar. Nya khamar kada memabukan lagi lah di surga tuh. Bila minum sebusnya kada mabuk. Sungai khamar ada. Sungai madu ada juga, sungai susu ada juga, sungai air biasa ada juga. Banyak sungainya itu. Maka kada bebasian cibuk aja nah minum susu. Nak minum madu, cibuk aja nah minum madu. Maka belelawasan itu mengalir, ada baambihan, ada besurutan. Nah, itu karena orang waktu di dunia mau utamakan akhirat daripada dunia. Maka kekal pulang masuk situ, kekal pulang. Namun bisi kendaraan di dunia satu tempat aja ya, kalau rumah mewah satu tempat aja juga, bini mau satu tempat aja juga. Tapi kalau di surga tuh belelawasan memiliki itu. Nah, khalidina fiha, kekal pulang di dalam surga tuh mereka. Kada pematian, kada keluaran daripada surga. Kemudian wa azwajum mutahharah, mendapat istri-istri yang suci, istri-istri yang bersih. Maksud suci bersih itu apa? Suci daripada haid dan nifas. Jadi kita tuh lah beisi bini di surga atau beisi bidadari di surga itu siap sedia melayani kita 24 jam. Inya kada bahait-haitan, kada benipas-nipasan. Namun kita di dunia kan hendak mengumpuli bini haid ya kada kawa leh. Hendak bini anom disariki bini itu han mun di surga tuh siap sedia. Inya niti tinggal perintah aja, hendak sayang pian kayak itu. Siap sedia tuh bang. Haid kada, nifas kada, jadi bersih. Istri-istri yang bersih daripada haid dan nifas, dan kada dibisi dahak. Membini kita behingusan mendahak lah. Nah, nya kada dibisi dahak, sudahnya kada behira, kada bedaki awaknya, bersih, putih mencoronong. Maka fisiknya paling bagus diciptakan Tuhan. Kalau artis-artis Korea tuh kalah, artis-artis India kalah juga. Kada kau dibandingkan. Nah, bersih daripada dahak, dalam tafsir ini bersih daripada air mani. Air mani itu bau mahong lah. Di dalam surga kada ada bau mahong, makanya kada ada banyu mani. Orang tuh bela kompol, minta maaf suami istri, keluar banyu mani, habis sudah nafsunya lah. Di surga tuh kada dibisi mani, makanya kada berhabisan nafsunya. Iya nang jima tuh sampai 100 tahun jima. Itu kan aja 100 tahun, 200 tahun, inya kekuatan tuh dilipat gandakan, kada beuyuhan di surga tuh. Kada meminum jamuan. Jadi kada bakal keluar manian, mun keluar manian sudah ya kalau lintuk longlai sudah ya kalau gitu kada belum lintuk longlayan caget terus terus-terusan kayak itu. Nah, kemudian kadida nang jeleknya rupanya, baik rupa nang lakiannya ataupun bebiniannya bungas-bungas, tampan-tampan,
muda belia kadang-kadang tuh hanya, kemudian jauh daripada jahat perangai. Pokoknya lemah lembut tuh Bang, hendak apa pian sayang, maleh. Ulun siap sedia aja melayani pian, mah bagusnya kayak itu pendiran. Kadida bekas tak kasar, kadida indah tuh Bang bila dibawai. Nah, akhlaknya bagus-bagus berataan. Akhlak bidadari bagus-bagus, akhlak istri-istri surga bagus-bagus. Kadeda dendam, kadeda marah, kadeda maraju, kadeda marangot. Mun kita bisa bini di rumah bisa marangot, bisa maraju. Tapi di surga kadeda marangot, kadeda senyum terus, mesam terus. Maka kekal abadi dah. Nah, kemudian lagi waridwanu minallah, nang paling hebat lagi dapat keridhaan daripada Allah, Tuhan ridha. Kita termasuk surga, Tuhan ridha, kita masuk surga. Nah kayak kita jual lah, kita nih misalnya menginap di rumah orang, bagaimana di rumah orang itu senang lawan kita menginap tuh kayak apa ya, lega ya hati kita, daripada kita misalnya menginap di rumah orang tapi orang tuh sarik. Maihakan kita bermalam di rumahnya, cuman merangut kan kadang nyaman juga tah. Ini Allah Taala senang kita berada di surga, ridha berada di surga, nyaman kita mentuan rumahnya ya Allah, senang, tenang kita berada di surganya Allah Taala. Maka kekal abadi pulang, nang keridhaan Allah Taala tah. Nah, itu ujar Rasulullah lebih baik daripada nang mata dunia, perkara-perkara perhiasan dunia tadi. Nah, mun sudah kayak itu ya kalau kita hendaklah kita mementingkan akhirat daripada dunia. Kita harus perlu sadar itu banyak di akhir zaman ini kada sadar. Buktinya kada sadar ya teh berpikong jenang mengaji nih malam ini. Nang kada turun ke masjid tempat tadarusan banyak aja. Tapi kita kadang menyalahkan orang, perlu kesadaran. Amun sadar lebih baik akhirat daripada dunia, turuninya mengaji, turuninya tadarus Quran, turuninya ini kan termasuk juga kita nih menuntut ilmu agama nih, menuntut menggali tentang ilmu Al-Qur'an nih. Amun orang mementingkan dunia ya lebih baik guring, lebih baik menonton TV, main HP di rumah aja daripada tadarus ke masjid, dapat duit juga ya kan. Pandangannya dunia, padahal kita akhirat supaya nyaman di akhirat, lebih mementingkan akhirat daripada dunia, karena nikmat akhirat itu kekal. Nah, wallahu basirum bil ibad, Allah Ta'ala itu maha melihat dengan hal ehwal hambanya yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang lebih mengutamakan akhirat daripada dunia, dan mudah-mudahan kita mendapatkan kenikmatan di dunia juga lebih-lebih mendapatkan kenikmatan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.